Materi berikutnya adalah modul ke-25 tentang golongan darah. Terdapat 3 tipe golongan darah. Tipe yang pertama adalah tipe ABO, kemudian tipe MM, dan yang terakhir adalah tipe Rhesus atau RH. Golongan darah tipe ABO ditemukan oleh Karp Landsteiner berdasarkan perbedaan kandungan agglutinogen atau antigen dan juga agglutinin, yaitu antibodi pada darah. Agglutinogen atau antigen adalah glikoprotein yang terdapat pada permukaan eritrosit. Sedangkan agglutinin atau antibodi merupakan protein yang dihasilkan oleh sel limfosit B pada plasma darah untuk mengenali adanya benda asing melalui respon terhadap antigen. Berikut adalah tabel tentang penggolongan darah sistem ABO, di mana untuk golongan darah A, dia memiliki jenis agglutinogen atau antigen A dan jenis agglutinin anti B atau beta. Untuk golongan darah B, terdapat jenis agglutinogen B dan juga jenis agglutinin A atau anti A. Sedangkan untuk golongan darah AB terdapat jenis agglutinogen AB dengan tidak memiliki agglutinin atau tidak memiliki antibodi. Sedangkan untuk golongan darah O, maka dia memiliki jenis tidak memiliki antigen, namun memiliki antibodi anti A dan juga anti B. Hal inilah sebenarnya yang secara teori mengatakan bahwa golongan darah O adalah donor universal, sedangkan golongan darah AB adalah bersifat resipien universal. Apa artinya? Donor universal artinya golongan darah O bisa mendonorkan darahnya kepada golongan darah A, B, dan juga AB. Sedangkan untuk golongan darah AB, dia bersifat resipien universal, sehingga bisa mendapatkan darah dari golongan darah A, B, AB, dan juga O. Golongan darah tipe ABO merupakan alel ganda, karena lebih dari 2 alel menempati lokus gen yang sama. Macam alel pada penggolongan darah yaitu IA, IB, dan I kecil. Berdasarkan hierarkinya, IA dan IB bersifat dominan terhadap I kecil, sedangkan IA dan IB tidak saling mendominasi. Sehingga apabila seseorang memiliki alel IA dan IB, maka golongan darah yang terbentuk adalah AB. Setiap orang hanya akan memiliki sepasang alel yang menunjukkan fenotipe golongan darahnya. Pada tabel di bawah ini, kita bisa melihat fenotipe, genotipe, dan juga macam gamet pada golongan darah ABO. Untuk golongan darah A, maka genotipenya bisa merupakan A homozigot atau A heterozigot. A homozigot adalah IA-IA, sedangkan A heterozigot adalah IA-I kecil. Macam gamet yang akan terbentuk apabila bersifat homozigot adalah IA, sedangkan untuk heterozigot bisa IA atau I kecil. Begitu pula yang terjadi pada golongan darah B, di mana bisa bersifat B homozigot ataupun B heterozigot. Untuk golongan darah AB akan selalu memiliki genotipe IA, IB, dengan macam gamet IA ataupun IB. Sedangkan untuk golongan darah O, maka genotipenya adalah selalu I kecil dengan macam gamet adalah I kecil. Oleh karena itu, apabila kalian memiliki ayah dan ibu yang bergolongan darah O, maka anaknya akan selalu bergolongan darah O. Hal ini berbeda apabila seseorang dengan golongan darah AB menikah dengan seseorang bergolongan darah O, sehingga anak yang dihasilkan bisa memiliki golongan darah A atau B. Golongan darah A atau B. Bagaimana dengan ayah dan ibu yang bergolongan darah A atau B? Apabila seseorang bergolongan darah A dengan genotipe A heterozigot menikah dengan seseorang bergolongan darah B dengan genotipe B heterozigot, maka anakannya bisa saja mendapatkan golongan darah A, B, AB, ataupun O, bergantung dengan jenis genotipe yang akan terbentuk. Mari sekarang kita coba untuk menyelesaikan soal di bawah ini. Lengkapilah peta silsilah yang menunjukkan pewarisan sifat golongan darah berikut.
apakah fenotipe dan genotipe golongan darah pada ibu. Jadi, untuk langkah pertama, kita perlu menuliskan genotipe yang ada pada setiap golongan darah ini. Untuk AB, maka yang akan terbentuk adalah IA dan juga IB. Untuk B, bisa saja dia IB ataupun IB I kecil. Untuk O, maka dia adalah I kecil, dan untuk A, dia bisa saja IA besar, I kecil, atau IA. Untuk di sini kita bisa melihat bahwa golongan darah dari ayah adalah A. Namun kita juga bisa melihat bahwa terdapat golongan darah O pada suatu saudara seperti ini. Maka kita bisa menyebutkan bahwa golongan darah ayah adalah IA besar, I kecil. Jadi bersifat heterozigot. Bagaimana dengan sifat ibu? Kita bisa melihat bahwa dari kedua parental ini bisa menghasilkan 4 golongan darah yang berbeda. Maka kemungkinan golongan darah dari ibu adalah golongan darah B dengan genotipe adalah IB kecil I. Mengapa demikian? Kita bisa melihat bahwa dari IAI dikawinkan dengan IBI, maka gamet yang akan terbentuk adalah IA atau I dan juga IB atau I. Di mana jika dikawinkan maka bisa menghasilkan anakan dengan genotipe IAIB. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah IAI kecil, kemungkinan yang ketiga adalah IBI kecil, dan kemungkinan yang terakhir adalah I kecil. Oleh karena itu, seseorang ayah dengan golongan darah A heterozigot dan B dari genotip B heterozigot bisa menghasilkan anak dengan golongan darah AB, B, O, dan juga A. Selanjutnya, kita akan membahas tentang golongan darah tipe MN. Penggolongan darah sistem MN ditemukan oleh Karl Landsteiner dan juga Philip Levin berdasarkan jenis antigen glycoprotein yang berada pada eritrosit yang disebut sebagai glycophorin A. Pada manusia, antigen tidak akan membentuk antibodi pada saat ditransfusikan antar golongan darah. Namun, antigen ini akan membentuk antibodi ketika ditransfusikan pada kelinci dan membentuk antibodi pada serum. Nah, apabila serum darah yang sudah mengandung antibodi ini seperti anti-A dan anti-N ditransfusikan, maka tentunya akan membentuk reaksi. Di bawah ini adalah fenotipe, genotipe, dan juga macam gamet pada golongan darah MN. Hal yang menarik adalah kita bisa melihat bahwa alel LM dan alel LN bersifat saling kodominan. Jadi tidak ada alel yang bersifat dominan terhadap alel yang lainnya. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang golongan darah tipe rhesus. Penggolongan darah tipe rhesus ini ditemukan oleh Karl Landsteiner dan Alexander S. Wiener berdasarkan jenis antigen membran plasma sel darah merah. Antigen inilah yang kemudian dikenal sebagai antigen rhesus. Penggolongannya hanyalah terdapat antigen atau tidak terdapat antigen, sehingga seseorang yang memiliki antigen akan kita sebut sebagai RH positif dan yang tidak memiliki antigen akan disebut sebagai RH negatif. Golongan darah RH positif mengandung antigen rhesus dan menunjukkan reaksi positif terhadap antibodinya. Di bawah ini kita bisa melihat bahwa untuk RH positif maka genotipenya bisa berupa RH, R besar, ataupun juga RH besar dan RH kecil. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa RH besar bersifat dominan terhadap alel RH kecil. Sedangkan untuk RH negatif, maka genotipenya adalah RH kecil. Mengapa mempelajari tentang rhesus menjadi penting? Salah satu kelainan yang disebabkan oleh kelainan rhesus adalah erythroblastosis fetalis. Erythroblastosis fetalis merupakan penyakit anemia akut karena sel-sel darah mengalami hemolisis. Berikut adalah yang terjadi pada kondisi erythroblastosis fetalis. Jika wanita RH negatif memiliki suami RH positif, anak-anaknya akan memiliki RH positif maupun RH negatif. Apabila embrio yang dikandungnya memiliki RH positif, pada awalnya darah ibu tidak akan membentuk antibodi. Namun, pada bulan-bulan akhir kelahiran, gerakan dan berat janin akan meningkat,
sehingga mengakibatkan pecahnya pembuluh kapiler plasenta. Hal tersebut akan menimbulkan terjadinya perembesan darah janin yang mengandung antigen rhesus ke dalam darah ibu. Antigen rhesus darah janin menyebabkan darah ibu membentuk antibodi untuk melawan antigen rhesus bayi. Pada umumnya, anak pertama yang dikandung akan lahir dengan selamat karena jumlah antibodi ibu yang terbentuk secara perlahan-lahan belum banyak. Akan tetapi, yang terjadi pada kehamilan yang kedua tentunya bisa saja berbeda. Apabila pada kehamilan kedua RH positif, ketiga dan seterusnya, ini akan menyebabkan erythroblatosis fetalis karena antibodi yang sudah terbentuk dalam darah ibu pada saat kehamilan yang pertama, sehingga dapat menggumpalkan darah bayi pada kehamilan berikutnya. Untuk materi pada modul kali ini, kami menggunakan bahan dari buku Biology of Global Approach edisi ke-11, karangan Campbell dan kawan-kawan yang diterbitkan di tahun 2018 oleh penerbit Pearson. Kami juga menggunakan buku biologi untuk SMA dan MA kelas 12, karangan Inang Nintias yang diterbitkan di tahun 2018 oleh penerbit Erlangga. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya.